Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alhamdulillah, Masya Allah, kita jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar tentang keutamaan bulan Ramadan yang dikutip dari buku hadis Bukhari Muslim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita membahas ke topik dari video ini, pertama-tama semoga kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan insya Allah dengan bekal takwa yang merupakan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan tak lupa salawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersalawat sejenak untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang suatu saat di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, teman-teman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebentar lagi, mungkin sekitar 1 bulan lebih dikit, kita umat muslim sebentar lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Karena itu pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari atau memahami keutamaan bulan Ramadan berdasarkan kutipan dari hadis Bukhari Muslim. Sebelum kita mulai
kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di sini kita sama-sama belajar mengenai keutamaan bulan Ramadan berdasarkan kutipan dari hadis Bukhari Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala syahru Ramadana fithat abwabus samai wa ghaliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30, kitab Siyam, bab ke-5, bab apakah disebut Ramadan atau bulan Ramadan. Di sini maksudnya penjelasannya pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu surga. Di sini penjelasan setan-setan dirantai, yaitu diikat rantai dengan sebenarnya. Mereka adalah setan-setan pencuri berita. Asalnya mereka dirantai pada waktu siang bulan Ramadan saja dan tidak di malam harinya. Karena mereka tertahan untuk mencuri wahyu ketika turunnya Al-Quran, maka dari itu mereka lebih lama dirantai, yang menunjukkan kesempurnaan penjagaan terhadap keutuhan wahyu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, bab wajibnya saum Ramadan dan penentuan Idul Fitri karena melihat hilal. Dan apabila tidak terlihat hilal di awal Ramadan atau akhirnya, maka jumlah bulan digenapkan menjadi 30 hari. Hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lahu, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal bulan sabit, dan janganlah kalian beridul fitri sampai kalian melihatnya. Maka dari itu, jika hilal tersebut tertutup, hendaklah kalian menyempurnakan hitungannya. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30, kitab Siyam, bab ke-11, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Di sini tertera penjelasannya sampai kalian melihat hilal, yaitu pada
29 Sya'ban. Kemudian penjelasan, janganlah kalian beridul fitri sampai kalian melihatnya, yaitu melihat hilal. Dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa semua orang harus melihatnya, akan tetapi cukup dilakukan oleh sebagian orang saja yang memenuhi syarat kesaksian, yaitu 2 orang yang adil. Penjelasan, maka dari itu jika hilal tersebut tertutup, yaitu terhalangi oleh awan, baik untuk menentukan waktu saum atau idul fitri, hendaklah kalian menyempurnakan hitungannya, yaitu sebanyak 30 hari terhitung dari awal bulan. Kemudian hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza yakni salasina summa qala wa hakaza wa hakaza wa hakaza yakni tis'a wa ishrina yaqulu maratan salasina wa maratan tis'a wa ishrina, yang artinya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bulan itu sejumlah ini dan sejumlah ini, yaitu 30 hari. Kemudian beliau bersabda, dan sejumlah ini dan sejumlah ini, yaitu 29 hari. Beliau bersabda, sesekali 30 hari dan sesekali 29 hari. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-68 kitab Tolak, bab ke-25, bab li'an dan firman Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka. Quran surat An-Nur 24:6. Kemudian lanjut hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu sahru hakaza wa hakaza yawmi marwatan tis'atan wa ishrina wa marra salasin, yang artinya diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Satu bulan itu sejumlah ini dan ini, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum, bab ke-13, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menulis dan tidak berhitung. Ini maksudnya penjelasannya, ummiyah lapas yang dinisbahkan pada lapas ibu, maksudnya keadaannya tetap seperti keadaan ketika baru dilahirkan ibu. Penjelasan tidak berhitung, yaitu kami tidak mengetahui perhitungan bintang dan garis edarnya. Oleh karena itu kami tidak perlu bersusah payah untuk mengetahui waktu puasa dan ibadah kami dengan mempelajari ilmu hitung dan tulis. Ibadah kami hanya terikat dengan ciri-ciri yang jelas dan tanda-tanda yang tampak. Kemudian lanjut hadisu Abi Hurairah qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala Abul Qasim radhiyallahu an sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati fa in bi'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasi, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan beridul fitrilah karena melihatnya kembali. Maka dari itu, jika hilal tersebut tidak terlihat, hendaklah kalian sempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum, bab ke-11, bab sabda Nabi SAW, apakah kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali maka beridul fitrilah. Kemudian bab janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Hadisu Abi Hurairah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum zalikal yawm. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali orang tersebut terbiasa saum pada hari tersebut, maka hendaklah ia saum pada hari itu. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum, bab ke-14, bab janganlah mendahului Ramadan dengan saum 1 atau 2 hari. Kemudian lanjut keempat, bab 1 bulan bisa terdiri dari 29 hari. Hadisu Ummi Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam halafa la yadkhulu ala ba'di ahlihi syahra falamma madu tis'atun wa ishruna yawman wada alaihinna awrah. Fakila lahu ya Nabi Allahi khalafta an la tadkhula alaihinna syahran, qala inna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yawma. Yang artinya diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah tidak akan menghampiri sebagian istri-istrinya selama 1 bulan. Ketika telah lewat 29 hari, beliau pergi untuk menemui istri-istrinya. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Nabi, engkau telah bersumpah tidak akan menghampiri istri-istrimu selama 1 bulan. Beliau menjawab, sesungguhnya bulan ini terdiri dari 29 hari. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-67 kitab nikah, bab ke-92, bab Nabi SAW menjauhi istri-istrinya di luar rumah mereka.
masuk ke bab penjelasan makna sabda Nabi SAW 2 bulan hari raya yang tidak berkurang. Hadisu Abi Bakro radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam